LAOV, Life After Breakup. Anak akuntansi adalah ngajarin orang tentang manajemen keuangan. Han. Iya, kenapa? Nih, gue kan dapat duit 4.450.000 ya buat beli laptop. Menurut lu gue ambil sekarang atau nanti ya? Oh itu bisa dihitung Pel. Pas banget gue lagi belajar manajemen keuangan. Namanya time value of money. Coba lihat. Jadi di time value of money itu, ini namanya nilai uang gitu, nilai uang di waktu yang berbeda. Ada di present value dan future value. Kalau present value itu nilai sekarang, tapi kalau future value dia nilai di masa depan. Nah, keduanya ini juga ada dua jenis lagi. Ada yang biasa, ada yang jatuh tempo atau namanya due gitu. Nah, kalau tadi di soal itu, kalau tadi yang lu tanyain apa? Uangnya mendingan gue ambil sekarang atau nanti? Dari duit 4.450 ya? Iya. Nah, sebenarnya lu mendingan ngambil sekarang Pel, karena kalau ngambil nanti itu ada risiko ekonomi gitu, bisa jadi inflasi, jadinya harga si mata uangnya itu bakal turun. Nah, kalau misalkan lu ambil sekarang, sebenarnya bisa lu tabung, terus nanti di masa depan itu akhirnya makin gede. Misalnya di sini lu dapat 4.450 dengan bunganya 15% per tahun dan durasinya itu misalnya 11 tahun. Nah, kita bisa ngitung pakai FIDO. FIDO-nya dengan rumus payment dikali 1 plus I pangkat N minus 1 per I dikali lagi sama diskonto bunganya 1 plus I. Kenapa dikali diskonto? Karena dia FIDO, jadi di masa depan harus ada ininya kalau FIDO. Nah, baru deh kita masukin paymentnya berapa, 4.450.000 dikali 1 plus I-nya tadi kita di sini 15%. Kemudian dipangkatin N-nya itu 11 kan, baru dikurang 1 per 15% lagi I-nya, itu dikali diskontonya 1 plus 15%. Nanti baru deh dapat 124.607.420 gitu. Jadi nanti kalau misalkan lu nabung sebesar 4.450, misalnya di bank nabung dengan bunganya 15%, terus selama 11 tahun, nanti lu bakal dapet nilai di masa depannya itu senilai segini, jadi lebih gede lagi gitu. Jadi lu bisa beli laptop dengan dengan merek yang lebih mahal gitu. Oh, gitu ya, Ji. Iya. Nih, tapi ya, Ji, kan kalau itu kan yang di awal ya. Nih, kalau misalkan gue di akhir, mau nabungnya di akhir nih, Iya. tapi duit gue tuh adanya 7.700.000, 7.500.000, sorry, maaf. Iya, nggak apa. Terus? Nah, itu gimana ya, Ji? Oke. Kalau misalkan lu dapet ya 7.500.000, terus lu mau nabungnya itu di akhir tahun. Di akhir pokoknya. Kalau ini kan tadi kita di awal kan. Nah, kalau di akhir sama aja kita pakai FI juga, tapi dia FI yang biasa. FI yang biasa. Kan tadi kan dia FI itu kan ada yang biasa, ada yang jatuh tempo. Tadi kita udah ngitung yang jatuh tempo itu untuk yang awal, untuk yang nabung di awal. Kalau untuk yang nabung di akhir, dia rumusnya sama, cuma bedanya dia nggak ada diskonto 1 plus I-nya lagi. Karena kalau duit itu dia harus ada ininya, sedangkan kalau yang biasa dia nggak ada tuh di sini. Jadi tinggal payment dikali 1 plus I pangkat N minus 1 per I, baru dimasukin angkanya di sini paymentnya 7.500.000 dikali 1 plus 9% dipangkatin 9 tahun dikurang 1 per 9%, baru udah dapat 97.657.773. Jadi kalau misalkan lo nabungnya di akhir sebesar segini, nanti lo dapat outputnya itu sekitar segini gitu. Jadi sebenarnya emang ini bukan lebih kecil sih, karena ini beda bunga sama beda durasi. Jadi kalau misalkan lo nabung di awal dapatnya segini, kalau nabung di akhir dapatnya segini, kayak gitu. Jihan. Ya, kenapa lagi kan? Nih, kalau misalkan gue mau beli laptop ya kredit seharga 7.700.000 dengan bunganya tuh yang gue dapat tuh 8%, durasinya 7 tahun. Menurut lu itu sama aja gue kayak nabung gak sih? Apa beda ya? Beda dong, gue jelasin. Kalau tadi kan lo mau bayar kredit di awal kan, kalau misalnya bayar kredit di awal berarti lo pakainya present value. Kalau tadi kan lo mau nerima atau nanti itu pakainya FI. Kalau
Kalau misalnya kredit pakainya PVI. Nah, kalau tadi lu mau bayarnya di awal bulan, berarti kan tadi 7.700 dengan bunganya 8%, terus durasinya 7 tahun. Nah, ya udah pakai rumus PVI dulu, sama dengan payment dikali 1 minus 1 plus I pangkat min per I dikali 1 plus I. Karena dia due, makanya dia ada diskonto bunga 1 plus I-nya, sama kayak yang FV. Cuma bedanya dia beda di tengah ini doang. Kalau yang FV kan tadi dia 1 plus I pangkat N minus 1 per I. Kalau PVI dia 1 min 1 plus I pangkat min N per I gitu. Jadi tinggal masukin rumusnya aja, paymentnya 7.700.000 dikali 1 min 1 plus 8% pangkat I minus 7 per 8% dikali 1 plus 8%. Nah, baru dia dapat hasilnya 43.296.173.000. Jadi kalau misalkan lu kredit bayar di awal bulannya 7.700, dicicil nih tiap bulan. Nah, bunganya 8%, durasinya 7 tahun. Baru dia dapat nanti di akhir present value-nya 43 jutaan. Seperti itu. Oh gitu ya Ji. Nih kalau misalkan, kalau tadi kan kalau misalkan gue mau kredit di awal ya. Nih kalau misalkan gue mau kreditnya di akhir. Tapi nominalnya tuh 4.700.000, bunganya 5%, durasinya tuh gue 6 tahun. Itu gimana ya? Sama aja kayak yang lu nabung itu. Kalau misalnya nabung di akhir kan tadi kan pakai FV biasa kan. Nah, Iya. kalau misalnya kredit di akhir ya udah pakai PV biasa juga aja. Berarti rumusnya pakai yang ini, payment dikali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Tapi dia nggak ada diskon bunganya karena dia PV biasa gitu. Terus langsung dimasukin aja nilainya 4.700.000 dikali 1 min 1 plus 5% dibagi minus 6 terus per 5%. Dapat hasilnya 23.845.793. Jadi kalau misalkan lo kredit 4.700.000 di akhir bulan tapi bayarnya tiap bulan gitu di akhir bulan, terus bunganya 5%, durasinya 6 tahun, nanti lo dapat present value-nya itu 23 jutaan kayak gitu. Jihan, Kenapa? duh kok caranya ribet banget ya, pusing deh. Kira-kira ada cara cepetnya nggak ya? Ada kayak ada sih. Nih, kalau tadi kan lo kredit tuh kan ngitungnya satu-satu ya, ribet ya. Tapi ini kita udah dapat hasil akhirnya gitu. Nah, sebenarnya bisa hitung cara cepatnya. Misalnya lo kreditnya itu selama 7 tahun. Nih kita tulis dulu nih periode 1 sampai 7 di periode. Terus arus kas masuknya ini sebenarnya udah dihitung nih 31.500.000, 30, 40 dan lain sebagainya sampai 7 tahun. Nah, lu mau nyari PVIF-nya dengan bunganya 11%, terus N-nya tuh berapa gitu kan. N-nya tuh yang ini N. Nah, nilai tunainya itu nanti PVIF dikali sama arus kas masuk. Kalau PVIF dihitungnya cuma 1 per 1 plus I pangkat N gitu. Nah, kalau misalnya lu mau nyari periode kelima untuk nilai tunainya berapa atau PVIF berapa, kita cara ngitungnya tinggal PVIF 5 sama dengan 1 per 1 plus 11%, 11, terus dipangkatin 5 karena lu mau nyari periode kelima. Dapatlah 0,593. Artinya apa? Artinya setiap 1 rupiah yang lu bayar itu di masa depan tuh senilai 0,593 gitu. Jadi 1 rupiah yang sekarang itu nilainya 0,593 di masa depan kayak gitu. Oh gitu ya Ji. Iya sih, lebih simpel banget. Betul.